Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat guru kita bersama, Bapak Muji Santosa, sekaligus owner dari Muji Santosa Training and Consulting. Yang kami hormati narasumber kita pada siang sore hari ini, Bapak Kasman, dari Biro Pengadaan Barang Jasa Provinsi Kalimantan Selatan. Yang saya hormati Pak Cak Mustafa, sesepuh kita juga di MS Training and Consulting, Bapak Ibu, peserta webinar Muji Santosa Training and Consulting pada kesempatan siang dan sore hari ini. Puji syukur, marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita pada siang sore hari ini bisa bertatap muka secara online di kelas Muji Santosa Training and Consulting. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW. Terakhir doa semoga kita termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan siang sore hari ini kelas Muji Satu Satren Consulting eh, akan di narasumber atau akan dibawakan materi oleh Pak Kasman dari Biro PPJ Provinsi Kalimantan Selatan dengan materi kertas kerja evaluasi kewajaran harga pada e-purchasing nilai kompetisi konstruksi di katalog versi 6. Bapak Ibu, terlebih dahulu kami sampaikan untuk tata tertib kita. Webinar dilaksanakan selama 90 menit dengan pembagian waktu dua kali, dibagi dalam dua termin, ulangi, 90 menit dibagi dua termin, masing-masing 45 menit. Yang pertama adalah untuk paparan dari narasumber 45 menit, kemudian berikutnya 45 menit untuk tanya jawab. Dan bagi Bapak Ibu yang akan bertanya, kami lebih menyarankan untuk klik tombol raise hand di kolom Zoom. Kalaupun tidak memungkinkan, silakan Bapak Ibu bisa eh, mengetik pertanyaan di chat Zoom. Tapi kami lebih mengutamakan, lebih memprioritaskan yang klik tombol raise hand. Itu untuk tata tertibnya dan sepintas gambaran singkat untuk Pak Kasman itu, beliau adalah pengelola BPJ Alimadya dan kabak pengelolaan PPJ, pernah jadi kabak juga ya. Masih sampai sekarang Pak Kasman ya? Dan Ya, advisor PBJ KPP ya. ya. Nah, kalau di kami ini sebetulnya Pak Gubernur Kalimantan Selatan beliau ini. Baik, buang waktu ini udah 3 menit. Waktu sebenarnya kami silakan ke Pak Kasman untuk lanjut ke materi dan perkenalan yang lebih jauh ya. Waktu sebenarnya kami silakan Pak Kasman, monggo. Ya, terima kasih Mas Ursoyo yang nantinya akan jadi moderator pada hari ini ya. Yang saya hormati eh, Pak Muji Santoso, kemudian teman-teman semua. Ini khususan hari ini Cak Mustafa off hadir hari ini ya. Oke, sebelum kita memulai acara ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Nah, seperti disampaikan oleh Pak Kusoyo, hari ini kita diskusi tentang kertas kerja evaluasi kewajaran harga pada e-purchasing mini kompetisi konstruksi di e-katalog versi 6. Eh, Nama saya Muhammad Kasman. Tadi sudah diperkenalkan oleh Cak Kuswoyo. Saat ini saya bekerja di Biro Pengadaan Barang Jasa Provinsi Kalimantan Selatan. Ini ada beberapa pengalaman. Kemudian saat ini saya jadi Ketua IAPI DPD Kalimantan Selatan. Tergabung juga di IPI ya karena kembali ke fungsional. Eh, Lanjutnya, kenapa jadi ada bahasan tentang EKH? Padahal
kita melakukan pemilihannya di e-katalog ya, yang saat ini memang diminta kita itu diwajibkan untuk melakukannya secara mini kompetisi. Nah, jadi latar belakangnya adalah kalau kita flashback ke belakang di 1-2 tahun yang lalu, kita kan menggunakan e-purchasing eh, e-katalog versi 5 yang ada e-katalog nasional, sektoral maupun lokal. Nah, Izin Pak sebagaimana Kasman. siap. Ah, ini ada beberapa keluhan ini suaranya Pak Kasman agak kecil ini. Mungkin mic-nya kurang dekat. Oh, suaranya kecil ya. Sebentar. Oh, oh. Coba saya setting. Maaf, maaf. Halo, udah Iya, kedengaran nggak? kalau saya sih udah keras. Kalau saya sudah keras. Kalau saya pakai headset yang full full rapat Oke, nutup telinga, jadi agak keras. Nah. Ya lanjut Pak Kasman. oke. Saya deketin deh ke laptopnya. Nah, jadi Oh, e-processing yang versi 5 itu kan metodenya masih pemilihan negosiasi gitu ya. Pemenang sih kalau boleh jujur kan kadang-kadang sesuai dengan keinginan PP atau PPK ya, Cak ya. Nah, kemudian produk yang tayang pada etalasi itu tidak standar karena dibuat oleh pengelola katalog lokal kan. Jadi kadang bersifat spesifik dan atau spesifik suatu kegiatan tertentu saja. Jadi nggak bisa dipurchase oleh daerah lain misalnya ya, hanya pada SKPD tertentu malah. Nah, dan tentunya ini akan membuat kecenderungan eh, sangat sedikit atau bahkan tidak jarang ada yang hanya satu produk atau penyedia setelah itu ditransaksikan lalu selesai gitu kan, sehingga berakibat harga relatif tinggi dan bahkan selisih dengan nilai total pagu itu ada yang kurang dari 1%. Nah, di versi 6 sekarang, e-purchasing itu eh, secara resmi kan ada surat dari LKPP bahwasanya e-katalog versi 6 bidang konstruksi telah ditutup dan mini kompetisi itu diwajibkan. Nah, maka potensi penyedia untuk menawar lebih rendah itu mungkin akan lebih besar ya karena ada kompetisi. Jadi kayak tender cepat ya, meskipun tidak ada ribet eh, apa, tidak ada reverse auction. Jadi karena berkompetisi tentunya penyedia kan kepingin menang dan untuk menang itu tentunya dia menawar eh, rendah gitu. Sebagaimana kalau kita tender konstruksi kan mereka nawar tuh kurang dari 80%, ada yang lebih gitu. Nah, penawaran kurang 80% dari total pagu kompetisi ini terjadi karena kondisi ini menyebabkan penawaran yang kurang dari 80% dari total nilai pagu kompetisi atau berpotensi tidak wajar. Nah, saat ini regulasi turunan dari LKPP belum terbit dan kita ketahui bersama juga bahwa beberapa fitur itu eh, beberapa fitur sesuai regulasi itu belum tersedia gitu ya. Nah, karena e-katalog versi 6 masih dalam pengembangan, kemudian eh, misalnya aja kan katalog bidang konstruksi ini kan tadi wajib mini kompetisi dan yang melakukannya bukan PPK kan, tetapi adalah Pokja. Nah, tetapi saat ini fitur yang Pokja itu belum lagi ada gitu. Nah, yang sudah difasilitasi oleh sistem e-katalog versi 6 itu adalah papan kompetisi. Tahapan selanjutnya seperti evaluasi SKP, kemudian syarat teknis, dan kewajaran harga, serta preferensi harga tentunya harus kita lakukan secara manual gitu ya. Nah, begitu. Nah, eh, apa aja yang menjadi dasar atau pedoman dari peraturan kita gitu ya.
Yang pertama tentunya Perpres 16 2018 beserta perubahannya termasuk yang 46 tahun 2025 ya. Kemudian Kepka LKPP 177 tentang penyelenggaraan e-katalog versi 6. Kemudian SE LKPP nomor 4 tahun 2022 yaitu tentang pedoman pelaksanaan tertib evaluasi kewajaran harga, karena yang seperti saya sampaikan tadi kan terkait dengan eh, EKH ini juga sangat sedikit lagi, sangat sedikit gitu disebut, cuma 2 paragraf gitu ya di Kepka LKPP nomor 93 tahun 2024, yaitu tentang purchasing katalog elektronik melalui metode kompetisi. Nah, yang eh, kalau kita mau menambah referensi gitu ya tentang e-katalog, mini kompetisi, kemudian dokumen teknis, itu kita bisa mengacu kepada eh, surat Dirjen Bina Konstruksi. Nah, mereka telah mengeluarkan pelaksanaan purchasing katalog elektronik melalui metode kompetisi, dan dokumennya kalau kita baca itu ya bagus gitu ya, karena memang mereka lah eh, apa kementerian teknis yang mengurus tentang eh, konstruksi ya. Nah, jadi sementara LKPP belum mengeluarkan regulasi turunan yang lebih detail terkait dengan e-katalog eh, melalui mini kompetisi ini, ya kita ada baiknya juga mengadopsi gitu ya surat dari Dirjen Bina Konstruksi tersebut. Nah, kita masuk kepada mini kompetisi. Ini udah pada makan siang nggak? Kenapa saya tayangkan makanan-makanan breakfast, lunch food, dan dinner food ya? Karena katanya kalau kita makan nasi itu adalah pondasi, sebagaimana konstruksi yang semuanya tentunya berawal dari pondasi dan struktur ya. Nah, apa sih e-purchasing dengan metode mini kompetisi itu? Nah, kalau mini kompetisi itu paling tidak ada 2 atau lebih penyedia yang memiliki produk yang sama dengan spesifikasi sejenis untuk mendapatkan harga terbaik gitu. Nah, eh, ini kan sangat dimungkinkan karena kalau waktu kita katalog lokal kemarin yang membuat etalase itu kan masing-masing daerah, telahan etalase juga dibikin masing-masing pengelola gitu ya, apakah itu sektoral maupun lokal, sehingga tidak standar gitu. Kalau tidak standar itu tidak memungkinkan untuk dilakukan mini kompetisi. Nah, mini kompetisi itu sendiri ada 2 gitu ya. Yang pertama untuk mini kompetisi produk barang jasa lainnya itu ada 2 jenis mini kompetisinya, yaitu itemized dan non itemized. Nah, sedangkan untuk pekerjaan konstruksi itu tidak ada pilihan lain, harus non itemized. Nah, kalau itemize, beberapa produk itu bisa ditawar oleh beberapa penyedia, dan yang menang bisa beberapa penyedia. Seperti halnya kalau kita tender obat, ya kan, itu macam-macam penyedia obat menawar, kemudian pemenangnya bisa lebih dari satu, dan mereka lalu berkontrak, dan kontraknya lebih satu. Tapi kalau bangunan atau konstruksi itu harus non-itemized. Jadi beberapa produk misalnya sampai 40, 60 atau lebih itu ditawar oleh beberapa penyedia, yang terendah yang memenuhi syarat itu nantinya akan ditunjuk sebagai pemenang. Jadi pemenangnya cuma satu. Karena nggak mungkin bangunan itu atau pekerjaan konstruksi pemenangnya macam-macam gitu. Mungkin akan menimbulkan permasalahan nanti eh, di dalam pelaksanaan maupun di kemudian hari. Nah, kalau kita lihat di sini sejak eh, 3 bulan menjelang tahun 2024 sampai dengan hari ini, hampir tiap minggu itu selalu ada
peraturan-peraturan baru ya, entah itu SE, entah itu peraturan kepala, peraturan segala macam ya, yang terkait dengan e-katalog. Nah, di sini kemarin kan 2024 e-katalog itu etalasenya sebagian besar itu ditutup, dilakukan sunset. Hanya tersisa konstruksi dan kesehatan. Nah, melalui surat edaran Kepala LKPP nomor 2 tahun 2022, eh, katalog elektronik kesehatan dan konstruksi pun telah resmi ditutup. Nah, jadi tidak ada lagi membuka peluang bersurat kepada LKPP untuk dibukakan. Nah, terus sempat ribut-ribut juga gitu ya. Eh, ada surat bahwa e-katalog koleksi jasa konstruksi berbagai bidang kan udah dibuka tuh, dimulai dengan yang Bina Marga, kemudian sumber daya air, lalu disusul dengan Cipta Karya udah dibuka. Tetapi ada kewajiban untuk melakukannya secara mini kompetisi. Nah, salah satu persyaratan dalam melakukan mini kompetisi itu maka produk yang tayang itu harus sudah dikurasi. Nah, sementara kurasi itu tidak hanya dilakukan oleh sistem, tetapi juga oleh manusia, yaitu yang mengkurasinya adalah personel dari Kementerian PUPR. Nah, menurut pengakuan dari Kementerian PUPR, kadang satu hari yang minta dikurasi itu ada 17.000 produk. Nah, mereka kan kewalahan, lalu mereka mengajukan surat kepada LKPP dan akhirnya keluar surat dari LKPP bahwasanya untuk pengadaan mini kompetisi konstruksi itu tidak wajib untuk dilakukan kurasi, tetapi bebannya itu kepada PP maupun Pokja nantinya pada saat evaluasi untuk melakukan kurasi gitu. Ya, jadi sebelum itu pemenang dilakukan penelitian. Nah, kemudian kita lanjut kepada mini kompetisi pekerjaan konstruksi. Nah, kalau kita masuk ke sistem e-katalog konstruksi, tuh ada dua apa eh, pilihan kompetisi itu ada dua gitu ya, untuk barang dan jasa, kemudian konstruksi. Nah, lalu kita buat paket lah istilahnya, buat paket eh, kompetisi. Nih, kalau kita lihat skemanya, paket mini kompetisi konstruksi itu nih misalnya ada beberapa item pekerjaan A, B, C, D. Jadi satu paket mini kompetisi itu terdiri atas satu atau lebih item pekerjaan. Nah, tergantung kompleksitas pekerjaannya. Nah, ada pekerjaan yang mungkin malah banyak alatnya ya, material atau alatnya mungkin sedikit seperti jaringan distribusi air atau spam itu sedikit ya, karena banyak pekerjaan pipa. Tapi kalau untuk bangunan mungkin sampai ratusan item pekerjaan atau mata mata pekerjaan utamanya. Nah, kemudian penawar itu memasukkan memberikan penawaran kepada semua item pekerjaan yang sedang dilakukan mini kompetisi. Nah, nantinya setelah dilakukan evaluasi, maka yang menang itu adalah hanya satu peserta. Lanjut eh, tahapannya. Secara ringkas, tahapan mini kompetisi itu terdiri atas dua, yaitu persiapan dan pelaksanaan. Di dalam persiapan tentunya setelah ada delegasi dari Biro atau UKPBJ kepada Pokja yang terpilih, maka Pokja itu membuat dokumen kompetisi ya. Nah, kalau dokumen kompetisi tadi kan diterima draftnya draft kompetisi dari PPK itu harus terdiri atas spesifikasi teknis. Nah, kalau misalnya ada DED-nya itu termasuk DED. Kemudian pagu kompetisi, rencana umum uang muka kalau ada, kemudian jaminan uang muka juga ada, jaminan pelaksanaan, kemudian rencana jaminan penawaran apabila pekerjaannya lebih dari 10 miliar ya.
Nah, ini sama seperti kita tender, jaminan penawarannya itu 1 sampai 3%. Kemudian persyaratan-persyaratan lain bila ada. Nah, kita lihat di tahap pelaksanaan itu membuat paket, kemudian dilanjutkan dengan penawaran kompetisi, pemberian penjelasan. Nah, jadi pada approach konstruksi mini kompetisi itu mirip kayak tender atau tender cepat ya. Ada, tapi di sini tidak wajib, apabila diperlukan ada unmissing-nya gitu. Dan tapi ya, lagi-lagi kita harus menunggu karena fitur unmissing ini belum lagi tersedia. Nah, setelah penawaran selesai, eh, lalu dilakukan apa? Nanti akan muncul di di akan muncul papan peringkat kompetisi. Jadi seperti kita standar tuh ada urutan nanti penawaran peserta ya, berapa peserta yang menawar, maka urutan terendah sampai tertinggi itu muncul di papan peringkat kompetisi. Nah, kemudian kita lakukan eh, evaluasi penawaran. Evaluasi penawaran ini kita lakukan secara manual. Nah, kemudian setelah melalui rangkaian evaluasi sesuai dengan dokumen yang di persyaratan ditentukan oleh dokumen kompetisi, maka dilakukan penetapan pemenang kompetisi. Dan tentunya ada pengumuman. Nah, jadi beda dengan versi 5 itu kita si PPK atau PP itu check out item produk ke dalam keranjang, kemudian dibeli langsung surat pesanan ya. Jadi tidak ada pengumuman siapa yang menang. Kalau yang di versi 6 ini ada nanti pemenangnya gitu dan diumumkan. Nah, eh, kita lanjut kepada tahapan pertama yaitu pembuatan paket. Nah, di pembuatan paket ini paket mini kompetisi dibuat oleh, di sini di Perpres juga masih tertulis ya PPK atau PP sesuai dengan nilai paket. Tapi nanti setelah ada ketentuan yang mengatur, ini kan kalau mini kompetisi konstruksi itu dilakukan oleh Pokja. Jadi Pokja dan PP atau PP. Nah, eh, PPK itu membuat judul kompetisi. Nah, jadi ini pembuatan draft paket kompetisi. Pertama memilih RUP. Jadi harus ada RUP dulu, otomatis kan RUP-nya udah diumumkan gitu karena perlu kode RUP. Nah, PPK menetapkan jadwal kompetisi. PPK atau PP yang menentukan kualifikasi usaha, kemudian penentuan detail produk. Dokumen detail produk itu eh, pertama kategori produk tingkat level 1, 2, dan 3, kemudian persyaratan item pekerjaan dan penyedia, kemudian pagu kompetisi, volume dan kualitas atau item pekerjaan. Nah, kemudian unggah dokumen kompetisi, menetapkan lokasi pekerjaan dan penyelesaian pekerjaan. Kemudian menyelesaikan pembuatan paket dan publikasi kompetisi. Nah, yang terkait dengan setting kualifikasi usaha itu tergantung dari nilai paket kompetisi ya. Nah, kalau sampai dengan 15 miliar itu hanya boleh diikuti oleh usaha penyedia usaha kecil. Kalau lebih dari 15 sampai 50 miliar itu diikuti oleh menengah atau kalau tidak ada pelaku usaha kecil yang mampu. Kemudian yang besar itu lebih dari 50 miliar atau tidak ada pelaku usaha kecil dan besar yang mampu. Nah, kemudian penyedia diminta untuk atau wajib gitu ya menawar seluruh item pekerjaan. Pemenang pada paket mini kompetisi hanya satu penyedia. Nah, kalau kita lihat di sistemnya seperti ini, yang ringkasan tahapan pembuatan paket tadi ya, ini ini penentuan itu berdasarkan item pekerjaan itu berdasarkan daftar produk sektoral yang telah
tertayang. Nah, ini nanti kita bisa lihat di eh, master product ya. Itu sesuai dengan yang bidang umum SMK, BM, CK maupun SD dan prasarana strategis ya. Nah, ini isian dari persyaratan item pekerjaan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam dokumen mini kompetisi. Nah, ini pagu kompetisi pada tiap item pekerjaan. Nah, jadi eh, item setiap setiap item pekerjaan itu ada pagu kompetisi. Nah, nanti juga akan ada total pagu kompetisi. Nah, apakah eh, paket kompetisi itu bisa dirubah gitu ya? Nah, terdapat ada dua kondisi. Kalau paket kondisinya belum dipublish atau diumumkan, atau sudah dipublish tetapi belum ada penawaran penyedia, maka PPK atau PP dapat melakukan perubahan beberapa atau keseluruhan informasi. Ya, karena kan tidak ada yang dirugikan ya. Memang pertama masih draft, belum diumumkan. Yang kedua sudah diumumkan, tapi belum ada yang nawar. Nah, tapi pada kondisi yang kedua, paket kompetisi sudah dipublikasi dan sudah ada penyedia. Nah, kalau kita merubah, mungkin ada yang terugikan gitu. Nah, maka informasi yang bisa dirubah tuh hanya ada beberapa di antaranya yaitu mengubah RUP aja, memperpanjang jadwal kompetisi, kemudian memperpanjang batas waktu penyelesaian pekerjaan. Jadi hanya itu gitu ya. Jadi yang eh, persyaratan lain segala macam itu tidak boleh dilakukan perubahan. Nah, mungkin timbul pertanyaan, siapa sih yang bisa ikut menjadi peserta mini kompetisi? Nah, di sini penyedia yang sudah menayangkan produknya itu kalau sesuai dengan setting kriteria atau persyaratan maka dia akan terundang otomatis gitu ya. Sama halnya kalau kita tender cepat kan tender cepat itu kalau setting kriteria sesuai dengan kriteria yang dimiliki oleh penyedia dia akan terundang secara otomatis dan itu akan muncul pada dashboardnya dan itu muncul di ini di menu kompetisi publik. Jadi untuk Anda. Nah, jadi pengumuman mini kompetisi dilihat dan didaftarkan oleh penyedia karena memiliki KBLI yang sesuai dengan kategori yang dilakukan mini kompetisi. Nah, kemudian kalau dia sudah paket mini kompetisinya sudah didaftarkan oleh penyedia, maka itu muncul di kompetisi saya. Nah, dia bisa melakukan penawaran. Nah, kalau dia tidak punya KBLI yang sesuai, maka dia hanya melihat pengumuman gitu ya. Jadi dia tidak terundang dan tidak bisa mendaftar, apalagi menawar gitu. Nah, kemudian terkait dengan penawaran, penawaran itu penyedia yang memiliki KBLI yang sesuai, dia bisa mengikuti mini kompetisi gitu ya, sehingga dia disebut sebagai peserta kompetisi. Nah, kemudian peserta kompetisi itu harus melakukan pada seluruh item. Yang ketiga, peserta kompetisi sudah harus sudah melakukan penayangan produk untuk dapat melakukan penawaran. Jadi, salah satu syaratnya dia sudah menawarkan seluruh item pekerjaan yang mau ditawarnya itu gitu ya di e-katalog. Nah, jadi kalau dia belum menawarkan atau dia menawarkan hanya sebagian, maka dia tidak bisa melakukan penawaran. Nah, lanjutnya yang keempat, harga penawaran peserta kompetisi tidak dapat melebihi pagu kompetisi. Jadi kalau kan karena total pagu kompetisinya juga sudah diumumkan gitu ya. Nah, kemudian penawaran yang sudah dilakukan oleh peserta kompetisi tidak dapat dibatalkan, namun dapat dilakukan perubahan. Artinya dia kalau udah nawar ya dia akan lanjut ke ke tahapan berikutnya.
Nah, ini apabila diperlukan PPK atau PP dapat menetapkan jadwal untuk memberikan penjelasan gitu ya, penjelasan atau unmissing ini kalau diperlukan mungkin terkait dengan pekerjaan yang sangat kompleks gitu ya, ya sebenarnya sudah dijelaskan juga di DED itu ya, tapi kalau memang memungkinkan ini bisa dijadwalkan, bisa melalui daring gitu atau Zoom meeting yang bisa direkam. Karena saat ini fiturnya itu belum tersedia. Nah, setelah jadwal penawaran selesai, nah jadwal pemasukan penawaran ini minimal 3 kali 24 jam atau 3 hari ya. Nanti akan ada urutan di papan peringkat kompetisi. Nah, dimulai dari harga yang terendah, gitu ya. Nah, yang paling krusial adalah evaluasi penawaran ya karena tadi belum difasilitasi oleh apa e-katalog gitu ya. Maka ini dilakukan oleh Pokja atau PP secara manual. Pertama kita evaluasi itu adalah SKP-nya berapa. Nah, SKP ini di dokumen mini kompetisi itu dibuat berdasarkan surat pernyataan dia saat ini itu sudah berapa gitu ya pekerjaan yang sedang dilakukan dia. Nah, untuk kecil SKP-nya 5, untuk yang non kecil adalah 6. Nah, kemudian evaluasi teknis. Evaluasi teknis ini menyangkut personil, menyangkut peralatan utama, jadi hampir sama juga seperti tender konstruksi ya. Dan ini kita lakukan evaluasi itu berdasarkan sistem gugur. Jadi kalau dia tidak memiliki apa, tidak memenuhi syarat, ya dia gugur. Kemudian kita lanjutkan ke peserta berikutnya. Nah, apabila peserta itu telah memenuhi kualifikasi, kemudian SKP-nya, kemudian syarat teknis dia juga lolos, maka apabila dia menawar kurang dari 80% dari total eh, kompetisi, maka dia disebut sebagai potensi penawaran yang potensinya tidak wajar. Maka kita lakukan evaluasi kewajaran harga. Nah, evaluasi kewajaran harga ini kurang lebih sama dengan evaluasi kewajaran harga pada saat kita tender konstruksi. Cuma bedanya kalau apa yang tender itu eh, penawaran yang kita lakukan EKH atau yang penawaran tidak wajar itu adalah eh, kurang dari 80% dari HPS. Tetapi kalau yang konstruksi mini apa purchasing konstruksi mini kompetisi ini harga yang potensi tidak wajar itu adalah kalau dia menawar kurang dari 80% dari nilai pagu kompetisi gitu ya. Nah, langkahnya apa aja gitu ya yang harus kita lakukan dalam rangka untuk melakukan evaluasi kewajaran harga. Yang pertama, eh, kita mungkin mengirimkan eh, semacam surat kepada peserta mini kompetisi yang penawarannya potensi tidak wajar itu, yang berpotensi tidak wajar tadi melalui email gitu ya, karena kan kita ini e-katalog kan mengurangi kontak secara fisik atau pertemuan gitu. Yang pertama adalah meminta struktur pembentuk harga dari harga produk yang ditawarkan. Nah, atau ini sebenarnya juga sudah kita dapatkan pada saat dia menayangkan produknya, karena di situ ada wajib gitu ya, struktur pembentuk harga. Nah, kemudian kedua adalah meneliti dan menilai kewajaran harga berdasarkan informasi terkini, harga penawaran dan atau harga satuan di pasar. Kemudian ketiga, mengevaluasi alasan harga penawaran dan atau harga satuan produk yang tidak wajar itu, gitu ya. Nah, yang keempat, harga satuan yang dinilai wajar digunakan untuk menghitung harga penawaran yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan nomor lima, harga penawaran dihitung berdasarkan evaluasi
berdasarkan volume yang ada dalam daftar kuantitas keluaran dan harga. Yang keenam adalah kesimpulannya apabila harga penawaran lebih kecil dari hasil evaluasi atau perhitungan, maka harga penawaran dinyatakan tidak wajar dan penyedia e-katalog elektronik itu dinyatakan gugur gitu. Dan setelah didapatkan, nah misalnya kalau gugur, kita menuju ke peringkat yang selanjutnya gitu ya, sampai kita dapatkan peserta yang memang memenuhi syarat semuanya gitu sampai harga. Dan nantinya yang telah memenuhi syarat itu akan kita tetapkan sebagai pemenang. Pemenangnya cuma satu ya. Nah, eh, tapi gini, apabila dia ditetapkan sebagai pemenang, maka dia mengkonfirmasi ya 3 kali 24 jam. Apabila dia tidak melakukan konfirmasi, maka eh, calon dia sebagai apa ya? Jadi dia harus memberikan konfirmasi gitu ya sebelum ditetapkan sebagai pemenang itu. Nah, setelah dia mengkonfirmasi, maka eh, ditetapkan sebagai pemenang kompetisi. Atau sebaliknya, dia 3 kali 24 jam tidak melakukan konfirmasi penawaran atau dia itu menolak, maka PP atau eh, Pokja itu melakukan evaluasi penawaran terhadap peringkat selanjutnya. Nah, hasil penetapan pemenang diumumkan pada aplikasi katalog elektronik. Sebentar ya. Nah, ada beberapa kondisi yang menyebabkan paket mini kompetisi itu batal gitu ya. Misalnya terdapat kesalahan dalam evaluasi, ada kesalahan dokumen, peserta pemilihan yang lulus dalam tidak ada peserta yang lolos dalam apa hasil evaluasi, ha- atau hanya terdapat satu penyedia yang memasukkan penawaran gitu. Karena syaratnya mini kompetisi kan harus minimal dua gitu. Jadi sama kayak tanda cepat ya, tanda cepat juga kalau cuma satu nggak bisa dilanjutkan gitu. Nah, ini terpaksa harus dilakukan pembatalan kompetisi beserta alasannya dan diumumkan pada aplikasi katalog elektronik. Dan kalau memang memungkinkan nanti akan diulang kembali. Nah, ini eh, tahapan evaluasi kewajaran harga. Ini kita bisa mengacu kepada model dokumen kompetisi pekerjaan konstruksi yang dikeluarkan oleh Surat Dirjen Bina Konstruksi ya, tanggal 2 September 2025 lalu. Nah, kemudian di sebenarnya model dokumen kompetisi ini kan diperuntukkan untuk lingkup PUPR, tetapi kalau kita baca ya sangat bagus sekali kalau kita apa adopsi gitu untuk di KLPD kita gitu. Nah, karena di sini disebutkan bahwa model dokumen kompetisi ini disusun untuk membantu peserta itu dalam menyiapkan dokumen penawaran sesuai dengan Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya. Nah, karena belum ada gitu ya kan, nah, ada baiknya kita mengadopsi gitu. Nah, kemudian apabila dipandang perlu, PPK atau PP atau Pokja pemilihan dapat menyesuaikan dokumen ini sesuai dengan kebutuhan gitu ya, sepanjang tidak bertentangan peraturan perundangan. Jadi masih terbuka lebar gitu ya. Nah, dalam hal terdapat pertentangan informasi yang tertulis pada dokumen kompetisi dengan yang tertulis pada aplikasi elektronik, maka yang digunakan adalah informasi yang tertulis pada dokumen kompetisi. Nah, karena ada juga beberapa orang yang berpendapat dokumen kompetisi ini ya nggak ada manfaatnya gitu, nggak bisa dipakai gitu karena dia tidak support terhadap eh, fitur atau aplikasi yang ada pada e-katalog konstruksi gitu atau untuk implementasi kita melakukan mini kompetisi.
Tapi menurut hemat saya eh, ini merupakan bentuk kehati-hatian kita gitu ya. Eh, Kemudian di sini juga disebutkan kan karena apabila eh, ada pertentangan antara informasi yang tertulis pada dokumen kompetisi dengan yang tertulis pada aplikasi katalog elektronik, maka yang digunakan adalah informasi yang tertulis pada dokumen kompetisi karena dia sifatnya mengikat, kemudian itu di-download oleh peserta dan mereka sudah baca juga. Dan tadi apabila memungkinkan atau apabila diperlukan ada unmissing juga. Jadi ada tanya jawab juga antara peserta mini kompetisi dengan si PPK atau Pokja-nya. Nah, kemudian mungkin ada pertentangan juga antara LDK dengan IKP, maka kita yang digunakan adalah yang lembar data kompetisi. Nah, ini adalah urut-urutan tata cara pe, atau petunjuk evaluasi kewajaran harga. Jadi hampir sama kan. Ini ada Cak Mustafa, ada Cak Kusoyo juga yang biasa melakukan evaluasi kewajaran harga atau teman-teman lain yang pernah jadi Pokja atau jadi PP ya. Kemarin saya juga sudah konfirm dengan eh, Kementerian PUPR, katanya di mereka sih disamakan aja gitu petunjuk evaluasi kewajaran harga yang mini kompetisi ini dengan yang biasa kita lakukan pada tender kompetisi apa konstruksi gitu ya. Nah, cuma bedanya eh, ini kita eh, kalau kalau di tender itu dilakukan terhadap penawaran yang nilai nominalnya 80% dari total HPS, tetapi kalau yang di mini kompetisi konstruksi ini penawaran yang apa potensi tidak wajar itu diberlakukan kepada penawar mini kompetisi yang nilai nominalnya itu 80% dari nilai total pagu kompetisi. Nah, pertama kita undang atau kita surati diberi apa? Dikirimi email, peserta itu diminta menyampaikan struktur pembentuk atau analisa harga satuan pekerjaan sekurang-kurangnya untuk mata pembayaran utama. Nah, MPU-nya nanti kita kan Pokja itu bisa minta kepada PPK gitu ya. Biasanya MPU-nya 80% dari seluruh total total mini apa pagu kompetisi gitu ya. Ini ada tabelnya. Nah, nanti mereka akan menjelaskan gitu ya terhadap kuantitas atau koefisien yang dimasukkan dalam analisa penawaran harga. Ini seperti pada tabel 2, ada kuantitas, ada harga, kemudian jumlahnya. Nah, kalau eh, sesuai itu kita eh, sebut sebagai memenuhi gitu ya. Memenuhi. Kemudian apabila penjelasan diyakini memenuhi, maka digunakan kuantitas koefisien tersebut sebagai kuantitas koefisien hasil klarifikasi. Nah, bagaimana kalau tidak dapat diyakini gitu yang apa yang disampaikan oleh penyedia itu? Maka eh, Pokja itu dapat menyepakati bersama yang mana yang memenuhi persyaratan dan spesifikasi teknis. Nah, nanti yang disepakati adalah hasil klarifikasi. Apabila juga tidak tercapai kesepakatan, maka kuantitas atau koefisien hasil klarifikasi menggunakan kuantitas atau koefisien dalam APS. Nah, peserta itu diminta untuk membuktikan harga satuan dasar upah, bahan, dan peralatan yang ditawarkan dengan melampirkan data-data sebagai pembuktian yang disampaikan pada saat pemasukan data penawaran.
Jadi kalau peserta tidak dapat membuktikan, maka harga satuan dasar hasil klarifikasi itu menggunakan harga satuan dasar yang ada di pasaran atau menggunakan harga satuan dasar dalam HPS. Nah, ini apabila terdapat perbedaan rincian uraian pada analisa harga satuan pekerjaan antara penawaran dengan HPS, maka peserta, eh, misalnya dalam hal peserta dapat membuktikan kuantitas dan koefisien dan harga satuan dasar, maka kuantitas dan koefisien hasil klarifikasi dan harga satuan eh, itulah yang nanti akan dipakai adalah eh, harga satuan dasar pada penawaran gitu. Kalau tidak dapat membuktikan, maka yang dipakai adalah berdasarkan rincian uraian pada HPS. Nah, eh, data pada angka 456 tadi diperoleh kuantitas atau koefisien hasil klarifikasi dan harga satuan dasar hasil klarifikasi. Nah, selanjutnya kita hitung harga satuan hasil klarifikasi sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama tanpa memperhitungkan keuntungan. Nah, kemudian dihitung setiap harga satuan penawaran yang bukan MPU dengan mengurangi biaya keuntungan sehingga diperoleh harga satuan penawaran yang bukan mata pembayaran utama tanpa memperhitungkan keuntungan. Nah, harga yang diperoleh pada angka 78 tadi dimasukkan dalam tabel daftar kuantitas, kemudian didapat total harga hasil karibik tanpa keuntungan. Nah, total harga pada daftar kuantitas dan hasil klarifikasi dibandingkan dengan total harga penawaran tanpa PPN. Nah, kesimpulannya apabila total harga hasil klarifikasi lebih kecil atau sama dengan total harga penawaran, maka harga penawaran dinyatakan wajar dan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai total pagu kompetisi. Nah, kalau sebaliknya, maka eh, nilai total hasil klarifikasi lebih besar, eh, bahasanya itu dia kan rugi gitu ya, maka dinyatakan gugur atau tidak wajar. Izin Pak Kasman, 2 menit lagi. Oke, 2 menit lagi ya. Sorry kalau agak cepat. Nah, kapan EKH dan kepada siapa EKH itu dilakukan ya? Mungkin akan timbul pertanyaan semacam itu. Nah, EKH itu dilakukan tadi seperti yang di awal tadi setelah terdapat hasil papan yang tertayang pada papan peringkat kompetisi ya. Nah, kemudian Pokja atau PP itu melakukan pemeriksaan, pengecekan terhadap item pekerjaan produk yang ditawarkan, meliputi informasi yang tercantum dalam aplikasi katalog. Jadi, eh, yang paling penting banget itu, dia kalau mau ikutan mini kompetisi ya memang sudah harus menayangkan seluruh produk yang dikompetisikan gitu ya, karena Pokja akan ngecek gitu. Karena kalau kurang ya dia gugur. Nah, apabila peserta tidak memenuhi ketentuan, itu maka dia tidak lanjut gitu ya. Nah, kemudian eh mana ini tadi satu, dua. Nah, kalau anu ya ke peserta berikutnya ya. Nah, ini saya tinggal menayangkan simulasi urutan papan peringkat. Ini misalnya eh, model urutan papan peringkat kompetisi pada mini kompetisi pekerjaan. Ini pekerjaan Bina Marga ya, karena pekerjaan pengaspalan. Ini kalau kita lihat eh, level 2-nya itu perkerasan aspal, pekerjaan struktur, mobilisasi, penerapan SMK yang umumnya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada 4 penawar. Nah, papan peringkat yang pertama, ini kalau kop dia nawar tuh 200.361.896. Nah, kalau kita bandingkan dengan total HPL, total pagu kompetisi, dia menawar tuh 77,06. Artinya kurang dari 80% dari total pagu kompetisi, jadi potensi tidak wajar gitu ya. Nah,
yang lainnya tuh di atas 80% gitu ya. Nah, ini contoh uraian nama item pekerja ini sesuai pada apa? Sebenarnya nanti itu sesuai dengan eh, master produk atau daftar tayang produk sektoral di Kementerian PUPR ya. Ini urutannya. Ini contoh eh, rekapitulasi untuk EKH itu ya. Nah, jadi yang penawaran dia itu HPS-nya berapa, kemudian harga penawaran berapa. Nah, kemudian lalu kita lakukan apa kita keluarkan keuntungan dia, misalnya contohnya seperti ini, lalu kita lakukan klarifikasi penawaran tanpa keuntungan di sini karena ini kan contohnya sama aja gitu ya, karena penawaran dia sama dengan harga klarifikasi, maka kesimpulannya dia harganya wajar, kemudian bisa diterima gitu. Nah, ini oke, atau ini nanti. Nah, begitu Cak Kuswoyo ya, yang bisa saya sampaikan nanti kita diskusi. Akhirnya saya sampaikan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian paparan dari Pak Kasman tentang EKH di eh, mini kompetisi ya. Purchasing mini kompetisi LKH pada purchasing mini kompetisi konstruksi khususnya. Baik, Bapak Ibu silakan. Bagi yang mau bertanya, silakan klik tombol resen ya di menu Bapak Ibu. Saya yakin pasti banyak yang mau tanya nih. Kalau saya malah bingung ini, mau mau mini kompetisi purchasing atau bagaimana? Meskipun regulasi kalau sudah ada di purchasing maka wajib purchasing. Tapi kalau lihat prosesnya masih kayak gini lamanya, ampun, 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 ampun. Ini ada pilihan. Ya, monggo Bapak Ibu silakan yang mau tanya. Ini di chat Bu Laila izin bertanya apakah ada kertas kerja evaluasi mini kompetisi. Mengingat untuk sekarang pada saat ini dilakukan oleh PPK. Apakah dalam ini adakah kompetensi PPK untuk mengevaluasi mini kompetisi? Gimana nih Pak Kasman? Ya, eh, tapi kan kalau berdasarkan Perpres 46 gitu ya, purchasing bidang konstruksi kan wajib mini kompetisi. Sementara Ya, mini kompetisi itu wajib dilakukan oleh Pokja. Pak Jan. Jadi bukan PPK. Kalau PPK kan yang kalau pengadaan barang atau jasa lainnya itu masih ada dibuka apa fitur negosiasi ya. Hmm. Ada fitur negosiasi. Tapi kalau yang konstruksi itu harus Pokja. Tapi saat ini seperti kita ketahui bersama kan fitur yang untuk Pokja itu belum tersedia lagi gitu. Belum tersedia dan di katalog fiturnya mini kompetisi ya. Hmm. Nggak ada menu nego kan di konstruksi kan nggak ada menu nego. Nggak ada negosiasi. Iya, jadi blunder kan Pak Kasman. Gimana Pak Kasman? Nah, memang ada juga kemarin saya dengar. Jadi dia tetap melakukan apa? eh Ya, tapi nggak bisa juga ya. Jadi PPK-nya kemudian didampingi tim teknis seperti itu gitu. Tapi kan udah ditutup yang negosiasi itu. Dia harus mini kompetisi. Yang paling kalau mau ragu-ragu ya mending tender aja gitu kan sekarang ini gitu. Nah, kemudian eh, misalnya ada satu pekerjaan. Pekerjaan itu misalnya kayak spam ya. Kemarin itu spam itu ada kan cipta cipta karya kan.
bidangnya tuh cipta karya untuk level 2-nya. Sementara di dalam spam itu ada pembangunan rumah pompa, ada jembatan yang untuk menyeberangkan pipa itu. Nah, itu tidak mungkin dilakukan oleh purchasing gitu kan di bidang konstruksi, karena berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari Direktorat Pasar Digital itu nggak bisa dia lintas yang kalau BM ke CK kayak gitu, tidak bisa di check out Iya. gitu, Cak Kusoyo. Siap. Ada tambahan, Su? Barangkali mau nambahi jawaban dari Cak Mustafa. Nggak ada. Lanjut aja. Lanjut, ini belum ada yang resen ya. Lanjut ke Pak Hendratma. Mungkin kan di mini kompetisi konstruksi terdapat harga satuan timpang. Tadi Cak Kasman sempat nyinggung itu. Gimana Pak Iya, Kasman? hmm, makanya itu dilakukan EKH tadi kan. Jadi dia itu ada, ad- setiap item pekerjaan dia itu ada pagu pagu kompetisi. Nih, misalnya kan ada 10 item pekerjaan. Nah, setiap item pekerjaan itu ada pagu kompetisinya. Nah, kemudian yang dilakukan EKH itu adalah kalau penawarannya eh, kurang dari 80% ya. 80% dari total pagu kompetisi. Itu kan beda ya, kalau yang kita tender kan eh, kurang dari 80% dari HPS. HPS. Gitu, HPS. Di situ aja sih saya lihat perbedaannya, baik itu di dokumen kompetisi yang punya PUPR, Dirjen Bina Konstruksi, atau yang SE 93 yang terkait dengan mini kompetisi yang dikeluarkan oleh LKPP. Selebihnya kita samakan aja cara evaluasinya seperti kayak kita tender Ya, gitu. begitu Pak Hendratma. Atau kalau kurang pas bisa resen silakan Pak Hendratma. Masih ada kah? Mana Pak Hendratma ini? Pak Muji, barangkali mau nambahin terkait eh, timpang dan naiknya Pak Muji. Harga timbang kan hanya diklarifikasi saja, Pak. Iya, hanya diklarifikasi aja. Timpang Karena apa tidak? ketika berguna tambah volume. Kalau nggak tambah volume ya nggak apa-apa harga timbang. Jadi Pak Kasman ini aplikasi versi 6 belum memberi ya, aplikasi untuk kewajaran harga ya. Iya, belum. Jadi kita Jadi lakukan, kewajaran harga dilakukan di luar aplikasi. ya, kita lakukan di luar aplikasi. Yang difasilitasi baru itu papan papan kompetisi gitu, yang juara-juaranya. Selebihnya masih manual. Kalau yang non konstruksi ada nggak evaluasi kewajaran harga, misalnya pengadaan barang? Kalau barang pilihan suhu. Iya, pilihan. Barang pilihan. Saya kemarin buat buat ini kompetisi barang, tapi belum belum tayang. Pilihan sih mini kompetisi atau nego. Jadi kalau di barang masih memungkinkan nego, tapi ada mini kompetisi, terus di bawah 80% ya kita evaluasi kewajaran harga su. Jadi memang berlakunya di bawah 80% pagu. Karena kalau katalog versi 6 itu acuannya pagu, bukan HPS lagi. Ya, kalau di bawah 80% jadi diklarifikasi ya di pengadaan barang. EKH. Iya, iya di EKH. Jadi sebenarnya apa ya, penawaran di bawah 80%, evaluasi harga timbang di negara lain nggak ada. Itu hanya adanya di Indonesia. Ya, terserah aja ada nawar timpang, terserah aja nawar di bawah 80%. Nggak ribet ya tuh. Itu hanya di kita aja. Iya, supaya Cak Mustafa banyak ngajarnya tuh. Ya, mestinya ini, makanya tadi saya terengah-engah nih, mestinya Cak Mustafa kan 2 hari nih. Ini cuma 2 kali 24, 45 menit. Ya, ini pengantar lah.
Iya, kita antisipasi nanti kan ke depan. Nah, yang tadi juga Cak Kuswoyo ya, kalau yang barang kan ada pilihan lain kan, mini Iya, kompetisi, tapi dia bisa non eh, bisa itemized atau non itemized gitu kan, karena iya betul. ya jadi pesertanya eh, satu paket pekerjaan itu bisa aja penyedianya nanti yang ditetapkan lebih dari satu gitu kan. Betul. Jadi kemarin saya market sounding, termasuk tadi juga saya market sounding baru selesai. Kalau tadi terkait gas medis, saya sharing aja. Yang main Mm-mm. kompetisi barang itu prinsipal, Su. Jadi Hmm. perusahaan UMKK tepar semua. Harga harga belinya mereka begitu di EKH hajar sama prinsipal habis tuh. Mereka sampai sudah apa ya, sudah harga beli ditayangkan aja mereka masih masih kalah dengan harga yang lain. Oh ya, ini Pak Ronaldi, DC KPK Gresik. Silakan Pak Ronaldi. Halo, Ya, Ya, halo terdengar Pak? Pak. Terdengar Pak, jelas Halo Pak. Pak. Silakan Pak. Ini izin di luar konteks judul dari seminar ini nggak apa-apa ya Pak? Evaluasi nah juga. Tapi masih tetap seputar mini kompetisi. ya siap. Ya, monggo Pak, silakan Pak. Oke. Ini Pak, ketik- ketika kami sudah menetapkan penawaran apa pemenang, nah untuk jarak dari waktu penetapan pemenang ke pembuatan kontrak itu berapa hari Pak? Apakah sama dengan lelang 14 hari? Apa ada ketentuan terkait? Eh, Kalau yang diatur di sini tadi sebelum dia ditetapkan sebagai pemenang itu memang dia harus mengkonfirmasi kan Pak, mengkonfirmasi Oke. eh, selama Maksud 3 kali 24 jam. maksud Kalau kami dia setelah dikonfirmasi gitu, Pak. oke, berarti dia dipastikan sudah jadi pemenang, kemudian dia juga Oke. sudah nah, jadi di karena dia konstruksi, tadi kan bisa penyedia itu diminta jaminan pelaksanaan, Pak. Jaminan pelaksanaan. Itu ditulis aja nanti di dokumen mini kompetisinya. Ya, mau disamakan yang kayak tender juga bisa gitu kan. Jadi setelah dia menyerahkan jaminan jaminan pelaksanaan, baru nanti kita bikin kontraknya, gitu Pak. Kalau untuk barang sama juga ya, Pak? Oh, kalau barang ya. Iya, Pak. Kalau barang itu kan lebih sederhana ya dia. Nah, jadi di di versi 6 ini kan memang ada slot untuk menambahkan SSKK, SSUK, kemudian dokumen-dokumen lainnya gitu seperti gambar segala macam. Eh tapi kalau barang itu kayaknya Cak Kusoi di atas 200 ya juga diminta ya jaminan pelaksanaan. Jadi Iya, eh, kalau anu sih sama aja Pak. Jadi e-purchasing ini kan cuma metode pemilihannya, tapi terkait dengan kontrak itu sama aja sebagaimana persyaratan kita berkontrak lainnya. Gitu Pak. 14 Ronald. hari gitu, Pak. Ya. Iya. izin Pak Puji barangkali mau nambahi. Siap. Nggak ada. Nah, mungkin sharing Pak untuk berkontrak terus di minicom itu kan ada waktu terakhir kirim, ada batas kompetisi minicom jadwal terakhir kirim. Saran saya, kita sama pelaku ya sharing aja. Waktu Mm-mm. terakhir kirim itu diperhitungkan juga kita waktu mini kompetisi ada asumsi kita
mengasumsikan misalkan ada evaluasi kewajaran harga, ditambah lagi waktu misalkan itu membutuhkan jaminan, berarti ditambah waktu membutuhkan jaminan. Kalau tidak ya dari misalkan jadwal mini kompetisi 3 hari ditambah 2 hari lah untuk kompetisi, ditambah barang sampai itu berapa lama? Itu sudah termasuk di dalamnya kontrak, Pak. Jadi kalau sudah jadi ya udah langsung berkontrak saja. Karena kejadian di tempat kami kayak gini, BPKPAD malah tanya ke kami, Mas, masa barangnya harusnya sampai sekian, kok di BHP-nya sampainya sekian. Nah, jadi masalah nanti. Jadi tetap kita pada saat klik itu jangan asal klik saja jadwal kapan-kapan, tapi kita manage asumsi panjangnya seberapa, kontraknya kira-kira kapan. Dan barang diterima kan harus ada komunikasi juga, betul orang diterima kira-kira kapan. Jangan sampai ada temuan. Itu tambahan dari kami barangkali. Siapa Cak Mus atau mau nambahi? Memang Cak Mus masih ada. Izin Ya, Pak Muji, ini di chat malah ya ditanyakan jawabnya A kok dapatnya nilai 0 Pak Muji. Nanti dikoreksi aja lah. salah. Siap. Iya. Iya, benar sih kata Cak Kusoya itu juga diperhitungkan. Meskipun nanti jadi pada prinsipnya kan kalau namanya e-purchasing ini surat pesanan aja kan kontraknya gitu. Cuma untuk kita lihat juga pekerjaannya apakah volumenya banyak, apakah juga termasuk barang atau pekerjaan yang cukup kompleks. Nah, kita harus pertimbangkan itu tadi gitu ya. Waktu evaluasinya, waktu untuk pengurusan kayak jaminan pelaksanaan segala macam. Nah, itu kita pertimbangkan. Meskipun sebenarnya kalau waktu kan masih bisa kita adendum tuh nanti. Cuma alangkah baiknya kalau kita setting dari awal gitu waktunya gitu. Jadi istilahnya nggak ada adendum nanti. Ya, gitu Pak Rinaldi. Gimana? Sudah puas apa belum? Izin Pak, jadi begini Pak, ceritanya kan misal Pak ya, kita melakukan pengadaan itu mendahului dari persetujuan DPA dari DPR atau pihak terkait. Nah itu kan ketika kita sudah menetapkan pemenang dan DPA-nya itu belum disetujui oleh Dewan kan kita nggak boleh untuk kontrak terlebih dahulu. Nah, maksud Ya, kita yang betul. kita tanyakan itu jangka waktunya itu apakah nanti setelah kita menetapkan pemenang tidak ditindaklanjuti dengan membuat pesanan itu apakah di sistem itu akan tertolak gitu Pak atau seperti apa? Maksud kita jangka waktu itu Pak. Sistemnya akan menolak atau kita misalnya 1 bulan belum buat pesanan mini kompetisinya itu masih aman, masih bisa kita buat pesanan ketika DPA-nya sudah disetujui. Itu maksud kita, Pak. Tuh Pak Kasman, gimana Pak Kasman? Kayaknya enggak deh. Yang tertolak tuh yang kemungkinan tertolak apabila yang dia kalau konfirmasi sebagai pemenang itu tadi Pak Ronald. Kalau dia tiga kali, Oke, tiga siapa? kali 24 jam belum mengkonfirmasi, maka dia akan tertolak. Tapi kalau dia sudah ditetapkan sebagai pemenang, itu kan eh, bisa dilanjutkan nanti eh, untuk tahap berikutnya. Oh, oke, Pak. Dia Ya, sudah ditetapkan sebagai Pak. pemenang. Kemudian itu kan kelengkapan administrasi aja tuh. Kalau misalnya perlu jaminan Oke. pelaksanaan segala macam. Dan kalau ngurusnya lewat asuransi juga sebentar kok sekarang. Jadi diupayakan secepatnya lah gitu. Baik, Pak. Ya. Berarti ketika penyedia tidak konfirmasi 3 kali 24 jam itu otomatis batal, Pak, mini kompetisinya ya? Bukan Mm. kita evaluasi di penawar selanjutnya, nggih? Iya, kalau dia mau apa tidak melakukan konfirmasi, maka dia tidak bisa ditetapkan sebagai pemenang, kemudian dilanjutkan ke ranking berikutnya. Oh, oke, siap, Pak. Oke. Baik, Pak. Sampun jelas, Pak. Ya, terima kasih Terima Pak kasih. Rinaldi. Ye.
Ya, lanjut ini ada lagi Pak Kasman, Bu Yuliati. Silakan Bu Yuliati dari mana? Terima kasih Pak. Saya dari eh, Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Karanganyar. Tuh, siap, Solo. tetangga Bu. Iya, iya Tetangga. Pak. Eh, saya sedikit tanya mungkin bukan terkait dengan kewajaran harganya. Tadi dijelaskan sama Pak Kasman bahwa mini kompetisi tidak bisa lintas kategori ya Pak. Iya, Jadi nanti misalnya pada item itu ternyata ada di kategori Cipta Karya atau SDA, biasanya ada yang eh, di RAB itu itemnya ada yang di Bina Marga juga. Jadi seperti itu. Untuk pelaksanaan kompetisi ini harus satu kategori yang sama, Pak. iya. Kalau kita lihat kan, eh tar, nih eh, Karena ada untuk pekerjaan di SDA itu ada item yang masuk di Bina Marga, sehingga kalau seperti itu proses mini kompetisi bisa terhambat atau bagaimana? ini tertayang nggak nih, Cak Kusaya, Bu Yuliati? Belum, masih hitam, Tertayang, Pak. masih hitam. Tertayang, Pak. Yang Sudah Oh, udah, tertayang. ini. udah, Ya, Nah, ya. coba ini aja kan kategori ada 3 ya, barang, iya, digital, jasa. Nah, ada jasa jasa ya. itu kan ada cipta karya. Iya, Nah, Pak. ini kan dibilangnya ini level 1, ini level 2, cipta Ya, karya. Cipta karya itu kan punya ada apa induk mata pekerjaan kategori utama. kedua, Nah, ini kan kategori ketiga. level 3 nih. Nah, Ya, yang dikompetisikan tuh malah level 4, Bu. Jadi hmm, kalau misalnya di sini cipta karya ke sumber daya ini kan beda banget. Nggak bisa. ya. Berarti Nah, dalam jadi kategori yang sama ya, Pak. iya, maka itu yang itu tuh sempat terpikir juga saya Pak Anu Bu, kan kayak kita jaringan distribusi air atau spam itu kan kerjaannya macam-macam kan, bukan Iya, hanya Pak. pengadaan dan pemeliharaan pemasangan pipa, tapi kadang-kadang ada eh, pembuatan rumah pompa misalnya itu kan, kalau itu masih CK juga ya, tapi mungkin ada jembatannya gitu ya. Nah, tapi saya juga belum ngecek karena yang bisa menayangkan produk itu apabila mereka punya KBLI. Di kategori ketiga ya, Pak, minimal. Iya, di level 3 kan. Tiga, ya. Nah, eh, mana tadi? Nah, jadi kan kembali lagi namanya purchasing itu tuh kan pekerjaan yang sederhana, yang terstandar gitu kan. Dan item pekerjaan ini kan sesuai dengan master produk yang dikeluarkan oleh sektoral PUPR kan, dan penyedia penyedia itu hanya bisa menayangkan barang mereka, produk mereka apabila memang sudah tertayang di sini nih. Nah, ini kan penggalian batu segala macam nih. Kalau dulu waktu kita masih versi 5 itu kan ada yang terpasang ya. Nah, kalau terpasang itu kan udah include macam-macam gitu kan. Tapi kan tadi tidak standar sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan mini kompetisi. Nah, mungkin nanti akan ada em, ya sementara ini kan kita belum implementasi implementasi banget gitu ya. Kan kita masih mereka-reka nih gitu. Tapi nanti pasti kita akan tahu tuh gimana gitu kesulitannya atau gimana solusinya. Nah, jadi yang saya tahu Cipta Karya dengan SDA itu nggak mungkin bisa gitu. SBU-nya aja kan beda. Kemudian ke KBLI, KBLI-nya tuh malah per item ini. Saya kemarin ngelihat penyedia yang mau nayangkan produknya, mereka tuh buka akun dia. Nah, itu tuh tiap tiap ini tuh ada KBLI-nya gitu. Tiap item pekerjaan. Dan tiap item pekerjaan itulah yang dikompetisikan gitu.
Ibu Yuliati dari mana? SDA. UKBBJ, Halo? UKBJ Bu Yul, Karang. UKBPJ ya UKBJ tadi ya. Karanganyar. Ya, dari Karanganyar. UKPBJ, Pak. Ah, ah. Heeh. Satu lagi tanya boleh, Pak? Siap. Boleh, Bu, boleh, Bu, Eh, boleh, Bu. ya, di saat mini kompetisi gagal, itu kan nanti bisa dilanjutkan dengan eh, proses mini kompetisi kembali, atau Ya, dengan negosiasi, atau dengan proses pemilihan yang lainnya, bisa tender ya. atau tender cepat yang lain. Nah, berarti untuk yang proses di purchasing ini untuk pekerjaan konstruksi eh, dengan metode mini kompetisi dengan metode negosiasinya belum ditutup ya, Pak. Negosiasi udah ditutup, udah nggak ada pilihan lagi. Karena kalau di eh, apa doktisnya yang kemen, dari Kementerian PU itu di saat mini kompetisi gagal untuk tindak lanjutnya bisa dilakukan dengan negosiasi. Nah, kalau mini kompetisi ini atau negosiasi itu sudah ditutup, berarti itu tidak bisa dilakukan dong, Pak. Berarti lewat di luar sistem. Di Di, mana itu, Pak? di Oh, luar sistem dibanting berarti. J. Ya, Itu kembali aja lagi. sih, Pak. Tanya. Kembali lagi kan tadi eh, dari LKPP itu kan belum lagi membuat peraturan turunan yang yang dikeluarkan oleh keputusan deputi kan biasanya itu belum ada. Iya, Nah, iya, Pak. kebetulan aja nih kan Kemen PUPR Dirjen Bina Konstruksi itu ngeluarin gitu karena mereka sudah belajar dari yang versi 5 dulu kan. Waktu versi 5 dulu kan mereka sudah bikin panduan atau SOP terkait dengan eh, sikap kehati-hatian gitu untuk melakukan purchasing gitu. Tapi purchasingnya juga mereka kebanyakan bina marga aja kan. Untuk yang cipta karya mereka kayaknya baru apa tuh yang apartemen rumah plat kan itu aja. Yang lainnya mereka belum berani. Pak Paniduha juga bilang mereka justru nggak kayak kita di daerah gitu, yang sudah melakukan pembangunan gedung melalui purchasing gitu Saya Pak. enggak loh, Pak. Iya. Oke, Pak. Berarti tinggal kita ngikutin nanti di eh, aplikasinya seperti apa gitu, Nje, Pak. Nje. Ya, nah. Dan Ya. kembali lagi kan sebelum kita melakukan pemilihan tuh ada ada 5 pilihan gitu ya kan. Kalau memang tidak dimungkinkan untuk purchasing, apalagi mini kompetisi, khususnya untuk konstruksinya, kita kan jangan dipaksa gitu kan. Nah, ada alternatif lain, misalnya tender gitu kan. Nah, karena kan meskipun di Perpres 46 itu purchasing wajib, nah kita ada kekecualian kan kalau memang karena alasan tertentu yang kalau berdasarkan pertimbangan PPK lebih efisien efektif dengan metode yang lain, gugur tuh kewajiban untuk melakukan e-purchasing. Nah, kemudian saya lihat juga produk-produk yang tertayang di eh, apa CK, kemudian SDA, kemudian di BM juga masih banyak yang kosong itu kan. Ya meskipun sudah tidak ada kewajiban lagi sudah dikurasi, masih banyak yang nggak ada gitu. Nah, tapi mungkin langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau itu ya seperti Cak Kusoya tadi kita sebelum melakukannya kan sounding market dulu tuh bahwa kalau mau ada pekerjaan yang dilakukan pemilihan dengan purchasing, kita menghimbau, mengundang semua penyedia eh, dengan SBU atau bidang yang sama untuk menanyakan produknya gitu kan. Jadi makin banyak kan makin bagus kompetisinya gitu. Ya minimal kan Oke. 2 tadi, tapi kalau makin banyak makin bagus. Ya, oke. Terima kasih, Pak Kasman, Sama-sama. Pak Puji, atas ada sharingnya. tambahan barangkali? Tidak ada. Lanjut.
Lanjut ke Pak Ivan dari Batam. Waktunya 10 menit lagi. Oke. Silakan Pak Ivan. Oke, siang Pak, makasih Pak. Bilang Pak, ya. Ya Pak, salam kenal Pak. Saya Ivan dari Batam, dari BPBJ Kota Batam Pak. Ya, Ya, ada sedikit yang mungkin menjadi supaya ada keyakinan di kami, terkhusus akibat ada pernyataan-pernyataan dari PPK sih Pak. Pertanyaan, salah satunya ini terkait ini Pak. Yang pertama itu pada saat pembuatan paket kompetisi untuk pekerjaan konstruksi. mm-mm, Salah satu urutannya itu kan bahwa PPK itu mengisi nilai harga pagu kompetisi per item pekerjaan produk. Nah, yang mau saya tanyakan Pak, di sini terkait pagu itu eh, kan kalau di DPA itu kan selalu ada pagu, ada HPS gitu Pak ya. Di mm-mm, DPA kita kita itulah. Nah, jadi PPK ini terkadang agak sedikit bingung nih Pak, karena kalau bahasanya di Perka Kepka LKPP 93 itu kan mm-mm. harga pagu kompetisi ya. Apakah Ya, sama nggak Pak pengertiannya harga pagu kompetisi itu dengan kalau di DPA kita itu adalah HPS kira-kira gitu Pak. Sehingga mereka nanti tidak salah input terkait nilai itu kira-kira gitu. kalau HP, eh kalau di DPA kan, nih bentar, ini pekerjaannya apa dulu nih Pak? Barang atau jasa konstruksi? Konstruksi Pak. Ah, kalau konstruksi kan biasanya gelondongan deh di DPA itu. Mm-mm. HPS kan kita peroleh apabila ada ini kan, ada EE dan ada dari konsultan perencana. Betul. Maksud Ah, saya yang ah. di input PPK itu Pak maksud saya Pak. Oh, yang di input PPK. Oh, Iya di pada saat HPS dia kan ya? ah, kalau di DPA itu kan selalu biasanya ada pagu, ada APS. Nah, kalau di Oh, dokumen KEPKL 93 itu kan bahasanya kan pagu pagu kompetisi ya, Pak ya, ya bukan pagu HPS kompetisi. gitu, Pak ya. Ah, ah. Maksudnya saya hanya mau supaya bentuk keyakinan kita sebagai Pokja ataupun PP bahwa yang harus diinput PPK pada saat membuat pemaketan mini kompetisi konstruksi ini adalah HPS-nya gitu, Pak ya, atau pagunya gitu. Kalau di DPA itu, karena ada dua ini, Pak. Iya sih. Tapi Ah, ah. mungkin biasanya kan pagu pagu itu di atas HPS Betul, atau betul, minimal betul. HPS itu sama dengan pagu gitu kan. Iya, betul, Pak. Cuma ya sebenarnya hampir sama juga sih Pak. Yang ini aja kan dulu itu kalau namanya e-purchasing kan nggak ada HPS, tapi kan Iya, kita selalu betul. bikin HPS meskipun HPS di e-purchasing itu kita sebut sebagai RPB ya kan Mm-mm. apa rencana apa RPB tuh Cak Kuswoyo. Oh, Mm. rencana perkiraan biaya ya kan sama Harga aja paling sama biaya juga ya. harga perkiraan biaya kan harga perkiraan sendiri. Sepertinya sama aja sih Pak. Itu, tapi mungkin ada pertimbangan eh, pertimbangan lain dari itu apa? Tapi memang pagu sih, pagu, pagu, pagu kompetisi. Makanya disebutnya sebagai pagu kompetisi. Tapi ya yang sebagai acuannya ya eh, pagu kompetisi itu yang minimal sama dengan pagu pada di DPA gitu Pak atau kurang dari yang DPA. Nah, kalaupun nanti misalnya ada harga timpang atau anu kan nanti juga dilakukan evaluasi kewajaran harga di mana si Pokja itu kan akan melakukan klarifikasi dan nanti akan ada kesepakatan juga Pak Oh, Pak oke. Ivan. Pak Ivan ya tadi. Iya, betul Pak, Pak Ivan Pak. Di sini Eh, muncul nih namanya anunya gambarnya. oh iya Pak ya. Pak, satu yang berikut Pak boleh Pak ya. Ini terkait ini Pak yang pada saat evaluasi PPK atau PP ataupun Pokja pemilihan kan diperkenankan untuk melakukan klarifikasi ini Pak
klarifikasi teknis terhadap Mm-mm. peserta kompetisi apabila terdapat hal-hal yang perlu diklarifikasi dari data penawaran peserta ini, Pak ya. Iya, iya, Secara sistem kan sepertinya tidak ada ya Pak menu itu Pak ya. Kita iya, untuk eh, kalau di tender atau seleksi itu kan Pak kita kan ada menu untuk mengirim undangan nih ke peserta bahwa kita Mm-mm. akan melakukan klarifikasi atau misalnya mereka kita undang kita mau lakukan klarifikasi kira-kira gitu. Nah di mini kompetisi ini kan processing ini kan tidak ada nih Pak. Iya. Bagaimana cara kita selaku PPK ataupun PP ataupun Pokja apabila ingin melakukan klarifikasi ke si penawar tadi terkait dokumen dia itu gitu. Cara menginformasikannya gitu Pak. Sementara sistem belum mendukung. Apakah mungkin diperbolehkan kita mungkin meng-email atau menelepon atau gimana Pak kira-kira Pak? Eh, Bisa melalui email, tapi email resmi gitu ya, bukan email pribadi. Mungkin kalau Pokja nanti dia bikin email Pokja. Nah, di situ kita minta yang tadi struktur harga apa segala macam. Tapi Mm-mm. sebenarnya pada saat dia mau nayangkan yang boleh ikut dan bisa jadi peserta mini kompetisi itu kan peserta yang telah menayangkan produk. Nah, saya lihat mereka itu apabila telah menayangkan produk ada ada diminta struktur pembentuk harga yang itu harus diupload. Nah, jadi sebenarnya udah ada juga di dalam sistem itu. Tapi kalau misalnya informasinya masih kurang jelas, masih bisa kita apa? Kita minta keterangan melalui email. Nah, email ini kan mungkin bisa kita dapatkan dari data kualifikasi atau kan di apa di penyedia itu kan ada deskripsi kan dia kan nama kantornya nama nama perusahaannya apa, alamatnya di mana, ada PIC-nya juga, ada emailnya juga. Nah, kita bisa lewat itu, Pak. Nah, yang kayak unmissing aja juga kita masih dibolehkan melalui saluran lain apabila sementara ini di purchasing apa di e-katalog itu belum memadai gitu ya, belum ada fitur yang mendukung tersedia, kita bisa lewat apa lewat ini Zoom meeting gitu, lewat Zoom meeting bisa melalui apa tuh yang Google Google Team juga bisa gitu ya. Itu Pak. Izin Pak Kasman, waktunya habis. Oh, siap. Ngapunten Pak Ivan dan Bapak Ibu. Karena ini waktunya habis, jadi pasti rame mini kompetisi. Saya mau komen bingung Pak, karena saya belum pernah melakukan mini kompetisi konstruksi. Dan pekerjaan konstruksi juga belum pernah kami lakukan di Kaltros. Jadi saya nggak banyak membantu Pak Kasman ini. Ya, Itu aja mungkin karena waktu udah habis, Pak Kasman bisa closing statement sebelum suhu, nggih. Jadi Pak Kasman dulu baru nanti suhu. Silakan Pak Kasman. siap. Ah, jadi untuk melengkapi presentasi ini, saya ada juga menyampaikan apa kertas kerja berupa Excel yang mungkin bisa Bapak Ibu pakai. Dan sekali lagi saya ingatkan mungkin kalau Bapak Ibu sekalian sudah pernah melakukan EKH di tender itu pada prinsipnya itu sama gitu ya. Bedanya cuma eh, pagu kompetisi. Jadi nilai pagu kompetisi. Kalau yang tender kita kan kurang penawaran kurang dari 80% dari total HPS. Nah, kemudian untuk menutup pertemuan kita pada sore hari ini, eh, sebagaimana yang disampaikan oleh amanah eh, Perpres 1618 dan perubahannya, purchasing itu kan wajib ya. Namun saat ini peraturan turunan belum terbit dan beberapa fitur juga belum tersedia secara memadai, sehingga tiap pelaku usaha dapat berinovasi untuk pengadaan yang lebih baik. Namun di sisi lain mendorong niat jahat oknum untuk mencari-cari celah untuk berkelit melawan hukum yang berakibat fraud. Nah, selain itu, mungkin nanti APIP atau APH juga bisa kesulitan melakukan pengawasan atau audit karena peraturan
yang menjadi pedoman kurang komprehensif. Nah, kepada Bapak Ibu, kemudian terutama saya, kami gitu ya, sebelum melakukan implementasi apa e-purchasing konstruksi melalui mini kompetisi itu ada sebaiknya kita membuat semacam SOP atau juknis internal sebagai bentuk kehati-hatian dan guna memitigasi risiko. Nah, contohnya yang sudah dilakukan oleh Kementerian PUPR melalui Bina Marga ya di awal tahun lalu, kemudian surat Dirjen Konstruksi, Bina Konstruksi, atau beberapa KLPD lain juga telah menerbitkan semacam surat edaran seperti kayak di Jawa Timur, kemudian di Kota Batu juga. Demikian Pak Kuswoyo, akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya juga minta maaf kalau dalam penyampaian saya ini ada salah-salah kata, ada yang kurang tepat. Mohon maaf. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Suhu, untuk closing statement di webinar sore hari ini. Ya, terima kasih Pak Kuswoyo. Jadi Bapak Ibu, mini kompetisi bisa dilakukan untuk nilai di atas 100 juta. Itu biasanya melihat HPS. Bisa juga mini kompetisi dilakukan di bawah 100 juta. Itu pakai referensi harga. Maka kita mengenal sekarang istilah apa? Pagu kompetisi. Ya nggak apa-apa. Jadi semuanya dimaknai HPS lah. Di bawah 100 juta pun sebenarnya maknanya juga HPS. Berikutnya ketemu penyedia boleh untuk mengklirkan penyedia tadi. Bukan untuk melakukan kolosi. Ketemu langsung boleh. Ya, boleh. Asal nggak ada niatan-niatan kolosi dan sebagainya. Bapak Ibu ya, walaupun e-processing ini sudah banyak fitur dan sebagainya, kita perlu hati-hati. Tetap diperlukan klarifikasi dan sebagainya kalau memang diperlukan. Berikutnya ketika berkontrak nanti juga perlu dilakukan pengendalian kontrak. Tadi sudah saya Pak Kasman bahwa aplikasi ini ya masih ada banyak bagian-bagian yang belum sempurna, belum tersedia dan sebagainya. Maka kita tetap melakukan kehati-hatian, jangan dipaksakan kalau memang tidak bisa melalui e-racing mini kompetisi ya mungkin melalui tender atau tender cepat dan sebagainya. Jadi tidak harus e-racing ini. Demikian saya ucapkan terima kasih pada Pak Kasman, Pak Kuswoyo, Bapak Ibu sekalian. Semoga meningkat pemahaman kita dan kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita dan pelaksanaan kerja kita. Terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian Bapak Ibu webinar kita pada siang sore hari ini. Terima kasih kepada Pak Muji karena telah memberi kesempatan saya untuk ikut mendampingi Pak Kasman di webinar sore hari ini. Meskipun saya nggak banyak membantu Pak Kasman, karena tadi saya sampaikan di kabupaten kami belum berani untuk tender konstruksi konstruksi di katalog selain untuk jalan ya, selain untuk jalan dan pemeliharaan. Jadi yang lain-lainnya kami masih normatif di tender dan tender cepat malah. Kalau kami tender cepat sudah mungkin ada 8 paketan. Terakhir tahun kemarin kita di Labkes sudah. Oke, jadi begitu Bapak Ibu, tetap pegang apa yang disampaikan Suhu itu 5L dan matamu. Jadi itu yang pegangan kita. Legal, logis, update-nya tetap baiknya bagaimana, bagusnya bagaimana, tapi tidak melanggar aturan. Seperti Pak Fani juga menyampaikan, kalau gedung nanti dulu lah, fokus di jalan dulu, di jembatan dulu, di yang pekerjaan terstandarkan. Oke, Bapak Ibu, kami yang bertugas, mohon maaf kalau ada salah kata dan kurang berkenan dan masih ada chat atau tadi ya Rasian yang belum diselesaikan karena waktunya sudah habis. Sampai jumpa di hari Senin besok dengan materi supply pay owner yang akan disampaikan oleh Pak Christian Gamas, Sekretaris DPUPR Kabupaten Kutai Barat. Saya bertugas. Terima kasih. Mohon maaf. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat sore.